Selamat siang pemirsa. Beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Sri Lestari dalam acara Oke News yang membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini karena lupa mencabut kunci motornya, seorang santri asal Riau, Sumatera Barat kehilangan motor ketika diparkir di pondok pesantrennya. Seorang santri menjadi korban kehilangan sepeda motor karena lupa mencabut kunci motornya ketika terparkir di depan pondok pesantrennya. Korban berinisial KH, 22 tahun, seorang santri asal Riau, Sumatera Barat, kehilangan motornya ketika diparkir di halaman pondok pesantren Nurul Akbar, Karangtalo, Kabupaten Ponorogo. Kamis ketika saya ingin menggunakan motor tersebut, karena pada hari itu bertepatan diutus dalam untuk mengantar lemari. Jadi ketika saya ke depan ke parkiran, ternyata kok motor saya nggak ada. Kejadian itu terjadi pada Rabu 16 November 2022 lalu sekitar pukul 1 dini hari. Akibatnya motor Vega 2012 dengan nopol AE3389YM digasak pencuri. Kehilangan motor, korban melaporkan kejadian itu kepada pihak pengasuh pondok pesantren. Agus Ukel Mustanwirul Hajj selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Akbar, Karangtalo, Kabupaten Ponorogo membenarkan kejadian kehilangan motor milik seorang santri tersebut. Usai mendapatkan laporan, pihak pondok pesantren pun langsung bergerak menyidik pelaku. Namun, sampai pada saat ini, Rabu 23 November 2022, petugas pihak pondok pesantren belum juga berhasil meringkus pelaku pencurian. Dan sampai saat ini, penyidikan kepada orang-orang terdekat untuk mencari pencuri masih tetap dilakukan. Dewan Mahasiswa IAIN Ponorogo menggelar kegiatan Festival Watu Dakon dengan acara puncaknya yakni konser musikal dengan bintang tamu Loskita Official. Lalu bagaimanakah penyelenggaraan persiapan puncak acara? Dengan rekan saya Sinta Kumala yang sudah berada di tempat. Bagaimanakah Sinta Kumala? Baik pemirsa, saya akan melaporkan persiapan konser puncak acara Festival Watu Dakon yang akan diselenggarakan di Kampus 2 IAIN Ponorogo. Dari lokasi kegiatan terlihat para personil band Loskita Official sudah sampai dan sedang melakukan persiapan untuk acara nanti malam. Selain itu, para panitia kegiatan seperti FOH dan kru-kru sound lainnya juga terlihat sedang sibuk melakukan cek sound dan persiapan alat-alat untuk nanti malam. Lalu di sekitar area venue juga terlihat banyak sekali expo-expo kuliner, pameran, dan beberapa sponsor lainnya yang mendukung kegiatan konser tersebut. Dan itulah informasi terkini di lokasi festival. Saya Sinta Kumala Putri dan rekan saya Josina Abdul Asrol. Terima kasih, kembali ke studio. Sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini, kami akan mengajak Anda berjalan-jalan menikmati salah satu wisata lokal yang berada di Kabupaten Magetan. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Menjaga alam semesta merupakan tugas kita sebagai manusia yang juga membutuhkan alam untuk keberlangsungan hidup. Salah satu tempat di Desa Sidomulyo, Kabupaten Magetan ini merupakan salah satu perwujudan masyarakat dalam melestarikan alam. Jadi dulu itu di sini itu sebuah hutan rindang yang mana di dalamnya itu terdapat mata air sumber yang dinamakan Sumber Ganggi. Terus pada tahun 2020 ada seorang warga yang ingin menyumbangkan ikan koi sebanyak 700. Nah, bingung mau ditaruh mana, akhirnya warga sekitar berinisiatif untuk membangun sumber ini menjadi taman serta membudidaya ikan koi tersebut. Sumber mata air yang dibangun tahun 2020 ini masih dalam proses pembangunan sampai saat ini.
gunanya untuk mempercantik dan memperindah kelestarian alam. Untuk fasilitasnya sendiri itu dari masyarakat sekitar sini. Untuk seperti bantuan itu semuanya bersifat sukarela, seperti bantuan material, bantuan ikan koi, bantuan tanaman, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu gotong royong untuk memperindah tanaman, untuk memperindah sumber ini kayak gitu. Untuk programnya sendiri ada dua, ada program jangka pendek dan program jangka panjang. Untuk program jangka pendeknya itu sementara membudidaya ikan koi, terus yang kedua membuat kolam sederhana itu buat anak-anak. Untuk program jangka panjangnya itu ada 3. Yang pertama itu menambah kolam untuk anak-anak dan dewasa, yang kedua itu membuat pemancingan, dan yang ketiga itu untuk dibuka tempat wisata untuk umum agar lebih dikenal masyarakat luas. Untuk respon masyarakat sekitar itu sangat mendukung. Contohnya setiap 1 minggu sekali itu bergotong royong membersihkan sumber ini. Selain itu untuk respon masyarakat itu juga sangat mendukung. Buktinya sudah banyak berkunjung ke sini untuk menjaga ikan koi, terus untuk anak-anak juga bisa berenang walaupun masih sederhana. Selain itu juga untuk bisa menikmati udara yang segar, bisa merefresh otak lah seperti itu. Masyarakat yang mendukung menjadi salah satu faktor utama keberhasilan kelestarian alam ini. Masyarakat yang tinggal di daerah pemberdayaan mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan pengrajin bambu. Letak geografisnya yang berada di lereng Gunung Lawu membuat tanah di sana cocok untuk ditanami berbagai macam sayuran dan bahan pokok lainnya. Dan dengan dibangunnya sumber gangging ini, harapannya agar hasil kerajinan bambu yang dibuat oleh masyarakat sekitar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kelebihan pemberdayaan masyarakat ini adalah keasrian alamnya yang masih terjaga, udaranya segar, dan airnya yang masih jernih, membuat siapapun yang datang langsung merasakan relaksasi tubuh yang bisa digunakan untuk merecharge energi setelah sibuk beraktivitas. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya tenaga dan material untuk memperindah sumber mata air ini. Akibatnya sampai saat ini tempat tersebut masih dalam proses pembangunan. Meskipun sudah 75% dibangun, namun masih butuh tindakan lebih lanjut agar sumber gangging memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Sumber gangging ini memiliki peluang besar untuk dijadikan tempat wisata dan lebih dikenal masyarakat luas, dengan keunikan tempatnya dan kelestarian alamnya yang masih sangat terjaga. Untuk ancamannya sendiri yaitu partisipasi dari beberapa masyarakat yang masih rendah, ditambah persaingan tempat wisata lain yang bisa membuat sumber gangging ini lama-kelamaan tidak terjamah orang dan terbengkalai.